Salam Indonesia dan salam merak. Ya, pemirsa, hari ini lain dari yang lain. Kenapa? Kita lihat saja. Hari ini kapan kita jumpa lagi ya kalau bukan jam malam hari penampilan juga Bapak kita, Bapak Saurip Kadi, lain dari yang lain ya. Tapi jangan kemana-mana, selama 90 menit ini juga luar biasa. Nanti kita akan berjumpa di acara Warung Merak ini. Anda bisa interaksi telepon dan tentunya salam bahagia, kedamaian hanya untuk Anda semuanya. Kita berikan tepuk tangan untuk acara Warung Merak mengutamakan rakyat. Apa yang saya katakan benar ya, malam hari ini keren, Pak. Biasanya muda, wah, anak bukan boys itu tahun 80-an, Pak. Nah, sekarang cute. Jenderal cute ini. Warungnya mau bangkrut. Oh, warungnya bangkrut, Pak? Iya, hari ini terakhir. Oh, gitu. Jadi keluar aslinya. Berat. Nah, ini juga iya ini bisa menyesuaikan. Berarti mengancam nasib saya juga dan masuk SPP anak saya Bu kalau besok sudah nggak ada Warung Merak itu. Nanti ada acara lain. Oh. Ya ini mumpung ini episode terakhir Pak Jenderal. Ya. Kita mau tanya ini. Latar belakang pembuatan buku Mengutamakan Rakyat itu, ini pertanyaan pada siapa? Nah, sama ya, Bu Saurip saja. Iya. Apa itu Bu Saurip? Bikin buku? Iya, bikin buku apa mengutamakan rakyat yang seperti ini ya. Ya sebetulnya untuk percontohan untuk semua calon presiden. Tapi ceritanya sebelum ke sana itu panjang, Mas. Jadi waktu itu saya membantu Perdana Menteri Thaksin di Thailand. Thailand ya. Nah, jadi kemudian saya tahu rencana Thaksin itu akan menjadi penguasa Asia Pasifik. Jadi dengan satu rencana mata uang Asia seperti euro. Jadi seluruh Asia nanti hanya ada satu mata uang Asia. Lah jadi saya ini iseng saya komentarin loh, kok bisa Thaksin itu kan cuma tukang duren, ya kan? Pondoknya itu kan durian montong. Nah kalau lebih kayanya itu kan lebih kaya Indonesia gitu kan. Jadi saya juga guyon, saya teriak-teriak ke teman saya, wah kalau masa Asia dikuasai oleh tukang duren, kalau bicara Asia Pasifik itu kan harusnya Indonesia kan gitu. Wah nanti kalau Thaksin yang menguasai Asia Pasifik, saya bilang aja pada teman-teman saya di Jakarta, nggak usah ikut lah, kita bikin sistem sendiri aja, saya juga bisa kok tahu caranya. Saya gitu kan. Ternyata guyonan saya ini direspon. Teman-teman saya dari seluruh dunia telepon. Loh, kalau Indonesia itu loh mau jadi leader Asia Pasifik, pemimpin Asia Pasifik, terus presidennya siapa? Wah, saya ditanya presidennya siapa? Bingung, saya bukan orang politik. Nah, tapi juga pertanyaan itu mengganggu saya. Akhirnya saya kalau nganggur-nganggur itu saya baca koran, klik ke internet. Siapa ya kira-kira yang cocok kan gitu. Tahun berapa itu? Itu tahun 2005. Jadi waktu Thaksin baru melengsarkan diri itu. Nah akhirnya saya juga memutuskan mempelajari tentang Indonesia. Kemudian saya juga setiap liburan itu ke Jakarta, saya bertemu beberapa tokoh yang saya anggap, oh mungkin ini kira-kira cocok gitu ya. Yang kira-kira 10 lebih lah. Sudah saya wawancara tokoh-tokoh nasional itu kan. Cuman saya cukup kecewa gitu. Ini kok ada aja permasalahannya itu yang membuat ini tidak pantas. Karena saya carinya tuh yang sekelasnya Mahathir, kelasnya Thaksin, Hugo Chavez, Ahmadinejad gitu. Yang kelasnya segitu kan. Ini kok tidak ada ya kira-kira gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, ngapain ngurusin Indonesia, kerjaan yang lain masih banyak gitu. Ya kebetulan juga keponakannya Nelson Mandela kontak saya. Saat itu Bu pakai perenungan tiap malam. Enggak sih, itu ya? Oh sora, cuma baca-baca gitu. Jadi ya enggak berat-berat amat, karena saya ini bukan pejuang, saya profesional biasa. Terus? Saya tahu caranya, cuma kalau mungkin bisa membantu Indonesia ya saya bantu kan. Kenapa gitu. tiba-tiba menemukan Pak Saurip Kadi sehingga ditulis dalam buku itu? Lah itu, jadi setelah kemudian saya, udahlah ngapain, udah 10 lebih yang saya wawancara. Akhirnya saya didatangi oleh keponakannya Nelson Mandela waktu itu. Nah terus suatu hari di tahun 2007, baru 2 tahun yang lalu ya, itu saya diundang ke Semarang. Ada acara di Semarang itu diskusi panel tentang sistem kenegaraan. Nah di situ Mas Saurip menjadi salah satu panelis bersama beberapa tokoh, ada Eros Jarot dan beberapa yang saya nggak kenal. Nah kemudian
saya bantai Mas Sarup ini dari floor. Wah, ini adalah ini tokoh-tokoh kan gitu. Wah, saya bantai aja. Saya ceritakan loh, Thailand itu sudah begini, Malaysia begini. Thailand itu punya apa? Wong punyanya cuma durian montong, jambu Bangkok, pepaya Thailand ya. Itu pun dulu hadiah dari Bung Karno kepada Ratu Sirikit. Nah, kok bisa membangun negaranya seperti itu? Ternyata dia tidak marah. Waktu saya bantai itu tidak marah. Di akhir acara saya dikejar, terus dikasih kartu nama. Ini yang Anda sampaikan tadi menarik. Harus kita selesaikan secara jantan di Jakarta. Ini kartu nama saya. Terus kayak ya ngono kayak. Padahal ibu nggak jantan ya. Oh ya saya jawab aja. Oke, Jenderal. Kita selesaikan secara betina saja bagaimana. Terus nah, akhirnya ketemu di Jakarta. Ya harus berdebat panjang lebar, diskusi lah ceritanya gitu. Wah, ngalor gitu. Akhirnya ya kenalan juga, masuk cuma berdebat kan. Nah, terus dia cerita tentang asal usulnya. Dulu saya di Kediri, Batalion 521, juga pernah Korem Malang kan gitu. Nah, kebetulan keluarga saya, ibu saya itu dari keluarga Pak Bdoko Upet, itu pabriknya di Malang Blitar situ kan. Nah, jadi saya ingat-ingat, ini ternyata tentara yang dulu suka minta sumbangan keluarga saya ini. Satu lagu. Sering pinjam mobil itu loh kalau hari raya. Gitu. Nah, akhirnya gini, wah kaget juga, kok kamu katanya. Ayo tak traktir gitu kan. Nah, saya juga sering ditraktir sama jenderal-jenderal, tokoh-tokoh. Itu mesti bintang 4, bintang 5 kan gitu. Restorannya lah. Tapi kena jenderal yang satu ini saya ditraktirnya di kaki 5. Oh. Wah, batin saya. Mas terus terang aja, sampai ini jenderal pelit apa jenderal kere? Saya tanya gitu. Nah, yang menarik itu jawabannya dia. Dia bilang, loh kaki 5 ini, Anda pernah baca bukunya Fritjof Capra. Nah, kebetulan Capra itu filsuf kesayangan saya juga. Jadi dia menceritakan bahwa dunia ini sekarang sedang bergeser dari masyarakat modern yang berkotak-kotak menuju kembali kepada masyarakat yang holistik, organis, dan selaras dengan alam. Nah, contoh dari manajemen organis itu adalah kaki 5. Pagi belanja, langsung dimasak, langsung dijual, jadi segar. Ya fresh, nggak pakai kulkas, jadi hemat listrik. Kemudian dijualnya juga murah, cuma numpang nyekolahin anak sama numpang makan. Ya, nggak bayar franchise fee, nggak bayar ruangan AC, nggak bayar manajemen fee, konsultan fee. Nah, dan inilah yang membiayai masyarakat kita, yang penghasilannya tuh mayoritas masih pas-pasan. Mungkin kenapa langsung menulisnya kok Pak Saurip pilihannya itu loh, bisa dibantu. Nah ya itu tadi, ini penjelasan ini yang kemudian setelah jawabnya seperti itu dia bilang lah, kaki 5 ini harusnya kan dilindungi, diberi fasilitas seperti di sepanjang Sungai Sarawak itu, sehingga turis itu nyaman. Jadi dikasih listrik, air bersih, cara-cara yang higienis, jadi tempatnya juga bagus, tidak digusur-gusur. Loh ini pasti ada yang salah. Cara berpikirnya para elit kita ini, kenapa kok kayak begini tidak difasilitasi oleh pemerintah? Nah di situ yang saya mulai tersentuh, loh ini tumben ada jenderal kok berpikirnya sehat walafiat. Itu yang buat saya menarik gitu loh. Nah jadi kemudian saya mencari tahu, sejak pertemuan itu saya mencari tahu, saya telepon teman-teman saya, diantaranya itu Pak Ben Anderson di Cornell University, itu ada Modern Indonesia Project, jadi data tentang Indonesia itu lengkap sekali, tentang jenderal-jenderal lengkap sekali. Jadi saya telepon Pak Ben, saya tanya, saya minta datanya Saurip Kadi seperti apa. Nah di situ saya diberikan data-data. Ternyata memang dari data itu saya pelajari, Mas Saurip ini memang jenderal bandel. Tahun 95 itu sudah protes kuningisasi militer. Oh, militer ya. Kemudian 96 itu satu-satunya yang tidak tanda tangan Freeport. Itu namanya Saurip Kadi. Perpanjangan Freeport. Perpanjangan Freeport. Ya, jadi waktu itu dia anggota DPR dari fraksi ABRI. Jadi digeser juga, dilengserkan. Kemudian membongkar ASABRI, membongkar STNK di Polri. Kemudian terakhir bersama Agus Wirahadikusuma itu mau mereformasi TNI. Setelah itu dinonjobkan. Nah buat saya ini menarik. Pada zaman Orde Baru, ya kan, ketika militer seperti juga militer di negara-negara berkembang, terutama di Amerika Latin, itu militer dikooptasi oleh kekuasaan kapitalis. Di Indonesia juga begitu melalui Orde Baru. Ini kok ada jenderal yang berani. Nah, padahal terkenal sekali bahwa zaman Orde Baru, saya belajar dari buku-buku itu, istilahnya hanya ada 2, dibina atau dibinasakan kan gitu. Nah dari situlah kemudian, wah gimana caranya ini?
masalahnya kan Mas Arief ini tidak terkenal, kan gitu. Ya orang mungkin jadi presiden kan gitu. Ya udah gini aja Mas, ayo kita tulis di dalam buku, kita membuat percontohan seperti negara-negara lain. Ya, kalau mau nyalon itu harus seperti apa? Nah, kita kasih nama ini tadi negeri mengutamakan rakyat, sebuah negeri percontohan, kita tulis di buku ini. Nah, kemudian dari situ kita keliling, ini sudah setahun. Katanya sudah ada 239 tempat. Ya, sekitar itu Dan 249 109 diantaranya perguruan tinggi. Ya, betul, dibedah di ini sedang kita daftarkan ke MURI. Oh, gitu. MURI. Terus Pak Saur, tujuan membuat buku itu apa, Pak? Ya. Mungkin saat itu ada komitmen sendiri. Seperti tadi dijelaskan Bu Yustiani, Bu Saurip. Loh, ini sudah beneran nih. Ini adalah untuk percontohan bagi siapapun yang mau jadi presiden. Kalau mau nyapres, mbok jangan ngasal. Di seluruh dunia yang menganut paham demokrasi, pemerintahan adalah dari, oleh, untuk rakyat. Wujudnya, sang calon presiden atau sang calon perdana menteri melalui partainya, kalau dalam parlementer, sebelum pemilu itu membuat buku dulu. Buku itu isinya tentang platform, tentang rancang bangun Indonesia ke depan itu seperti, tentang negara ke depan itu seperti apa. Kemudian juga program-program yang akan dikerjakan kalau ia nanti terpilih jadi presiden atau jadi perdana menteri. Sehingga menteri itu punya rujukan untuk menjabarkan bidangnya masing-masing. Dari mana? Dari program yang ditawarkan kepada rakyat. Itu. Jadi nanti seperti di negara lain itu tidak ada presiden atau perdana menteri itu ngapusi rakyatnya. Karena jelas programnya. Adanya nanti rapot merah atau hitam. Bukan kayak di Indonesia. Yang dijual itu slogan. Yang dijual itu janji-janji yang tidak terukur. Umpamanya adil makmur. Itu yang kayak apa kan tidak ada ukurannya. Nah, untuk itu buku ini saya persembahkan kepada rakyat, kepada bangsaku, pada negeriku, melalui calon presiden siapapun ia. Agar ke depan yang namanya presiden itu, sebagaimana di negara lain, tidak ada ngiklan. Kalau ngiklan itu orang jual sampo, orang jual sabun baru ngiklan. Di seluruh dunia itu adu konsep. Sehingga rakyat itu tahu persis mana calon presiden yang sesuai dengan pilihan orang per orang warga negara sebuah bangsa. Seperti itu. Lah kita kok kayak negara yang masih terbelakang kayak di Afrika sana. Padahal kita banyak orang pinter. Maka saya wujudkan dalam buku ini, yang penting sebanyak mungkin rakyat tahu. Dengan rakyat tahu, moga-moga nanti elitnya, karena opini publik, karena rakyat sudah memahami mana yang benar dan mana yang tidak tentang demokrasi, mestinya malu. Si elit yang tidak sesuai dengan logika dan cara berpikir yang sehat. Nah, di kita ini yang paling mendasar adalah karena sistem kenegaraan kita itu semerawutnya luar biasa. Sehingga outputnya tak lebih tak bukan adalah budaya yang meninggalkan akhlak. Seperti itu, Mas. Jadi konsep-konsep yang mulia ini supaya dijabarkan dengan tulus ikhlas dari hati Bapak, begitu ya Pak? Iya. Oke. Oke Bapak, kita break dulu untuk menuju sesi berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita tetap di Warung Merak, mengutamakan rakyat. Oke, yuk kita salam dulu ya Pak ya. Oke. Rakyat, yes. Elit, rakyat, elit. Oke. Pak,
ini saya mau Pak, baca untuk Romawi 6 ini Pak. Silahkan. Ini buku mengutamakan rakyat ini kok ada yang cerita menarik. Dari kata-kata Ibunda Pak Saurep ini ya. Pada tanggal 1 Juli 2000, kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat, ibu saya dari rumahnya di Brebes menelepon berikut petikan sebagian percakapan kami. Ini pura-pura saya jadi orang Brebes ya Pak ya. Tang, nang TV daning isine gambare kawan. Donge sing bener kepriben sih. Pak Saurip tadi menjawab, "Iki makne inyong dicopot. Kawan mateni wong. Kawan korupsi, boten makne, boten. Ari kaya kuwi pasrano bae karo Gusti, ya tong. Kawan kudu legowo. Engko ndang sing bener ketengger, sing ala ketara." Itu maksudnya gimana ini, Pak? Itu ada. Oh, dalam bahasa rakyat Brebes tong lengkapnya kotong, artinya anak laki-laki. Mak atau makne berasal dari kata mak, artinya ibu. Terjemahan bebasnya begini, nak, di TV kok isinya pemberitaan tentang dirimu. Sebetulnya bagaimana? Iya Bu, saya dicopot dari jabatan. Kamu membunuh orang? Tidak Bu. Kamu korupsi? Tidak Bu. Kalau begitu, serahkan saja pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya nak, kamu harus rela. Nescaya kebenaran bisa membuktikan dirinya. Sing becek ketitik sing ala ketara barang itu.